Pergi. Jutaan bintang telah menghiasi langit malam. Di taman bunga, yang terlihat begitu indah telah dihiasi dengan cahaya temaram serta air mancur yang mengucur. Bunga-bunga yang cantik, hiasan lampu-lampu yang semakin membuat taman itu terlihat menakjubkan. Malam ini adalah waktu yang dikatakan oleh Zain. Hari yang menentukan nasib hidup rumah tangganya dengan Alana. Apakah pernikahan mereka berlanjut ataukah berakhir? Zain telah berdiri di taman depan air mancur, mengenakan tuxedo putih. Wajah tampaknya tersirat jelas kurat cemas. Sesekali menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Namun Alana belum juga menampakkan diri, membuat perasaan Zain semakin kalut diselimuti keresahan. "Kau di mana?" batin Zain bertanya-tanya. Sementara Zain menunggu dengan gelisah di tempat lain. Alana berada di salon menghabiskan waktunya di tempat kerjanya. Ia akan beranjak. Alana duduk termenung di sofa panjang. Tatapannya kosong. Ia tahu saat ini Zain pasti telah menunggunya di taman. Tetapi dia menahan diri untuk tidak pergi. Walau dadanya terasa sesak dan rasanya sebagian tubuhnya berontak ingin lari ke taman itu. Ada banyak pertimbangan dan ketakutan di dalam hati Alana. Di awal pernikahan ada banyak rahasia yang ia simpan. Bagaimana jika rahasia itu terungkap, dapatkah pemuda itu menerimanya? Gisal yang masih berada di salon menarik napas berat. Sudah seharian Alana hanya diam termenung. Bahkan, sudah seharian Alana belum makan karena memikirkan Zain. Sahabatnya itu hanya uring-uringan. "Alana, kau belum pergi?" tanya Gisal membuyarkan lamunan Alana. Gisal sudah tahu semua dari cerita Alana tentang taman itu. Dan malam ini adalah penentu hubungan Alana dan Zain. "Aku bilang kau harus pergi. Cepatlah, dia telah menunggumu," ujar Gisal yang sudah sejak tadi menyuruh Alana pergi. Namun perempuan itu hanya diam tak beranjak. Gisal lalu duduk di samping Alana. "Lan, apa yang kau pikirkan? Pergilah," kata Gisal akan berbicara dari hati ke hati dengan sahabatnya. Aku tidak perlu pergi. Lebih baik seperti ini. Kami berpisah lalu kembali menjadi orang asing," ucap Alana pelan. Dada Alana seakan termas kuat akan keputusannya. Sudut hatinya juga merasa tak rela. "Kenapa kau bicara seperti itu? Kau tahu kan aku kemari hanya untuk bekerja. Aku khawatir ibu dan Kak Nara akan kecewa jika tahu aku telah menikah dengan Kak Vino tanpa memberitahu mereka." Jelas Alana akan ketakutannya, membayangkan bagaimana sulitnya dia meyakinkan ibunya jika dia akan menjaga diri di Jerman. Dia malah menikah. Gisal mendengkur saat pertanyaan Alana. "Ya ampun Alana, walaupun nanti keluargamu kecewa, itu hanya sedikit. Mereka pasti bahagia. Kau menikah dengan pemuda yang baik. Apalagi mereka sangat tahu bagaimana sifat Zain. Tentu ibu dan kakakmu setuju kau menikah dengannya. Jadi itu bukan alasan untuk tidak pergi." Jelas Gisal gemas sekali dia. Alana terdiam. Memang benar yang dikatakan oleh Gisal. Bahkan, jika saat ini Zain datang ke rumahnya dan memintanya pada ibunya, ibu dan kakaknya pasti tidak akan menolak karena kebaikan Zain pada keluarganya. Gisal lalu berdiri, meraih tangan Alana. "Sudah, pergi sana. Apalagi yang kau ragukan?" usir Gisal menarik tangan Alana untuk bangkit. Alana hanya diam di tempat tak bergerak, menahan tubuhnya. "Sal, bagaimana dengan Kak Zain? Bagaimana jika dia tahu aku Nana? Adik sahabatnya yang sudah dianggap adiknya sendiri. Dia pasti kecewa dan merasa dibohongi." Gisal berdecak. "Oh Tuhan, bersedikit saja kau percaya diri pada sahabatnya ini. Memangnya kenapa? Takdir yang mempertemukan kalian lagi dan menikah. Itu namanya kalian berjodoh. Kalian sudah ditakdirkan bersama," ujar Gisal. "Ayo, sudah, pergi sana." Lalu semakin menarik tangan Alana. Alana menepis tangan Gisal yang terus menariknya untuk pergi, seakan-akan menyeretnya untuk bertemu Zain. "Sal, hentikan. Jangan lupa, aku sih buruk rupa." Nada suara Alana meninggi. Kini, tetesan air mata telah jatuh membasahi pipi. Akhirnya, Alana mengeluarkan ketakutan terbesarnya. Kak Zain bisa mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik. Aku buruk rupa, tidak pantas untuknya. Lirik Alana tertunduk. Ia terisak, meremas kedua tangannya.
Gisel diam mematung. Denyut sakit merayapi hatinya melihat Alana. Ya, lagi masalah kepercayaan diri Alana yang begitu rendah karena wajahnya. Gisel lalu berjongkok di hadapan Alana, menangkup wajah Alana. Alana, kau perempuan yang baik dan dia hanya menginginkanmu. Lagi pula, ini hanya sesaat. Begitu kau operasi, semua akan kembali. Jelas Gisel meyakinkan Alana. Alana membisu menatap Gisel. Aku tahu Alana. Aku bisa melihat kalau kau juga mencintainya. Kau telah jatuh cinta padanya. Papa Gisel. Cinta. Benarkah? Apakah perasaannya selama ini telah berubah? Yang Alana tahu, entah sejak kapan irama jantungnya selalu berdetak kencang jika bersama dengan Zain. Jika itu memang cinta. Ya, Alana mengakui jika dia kini mencintai Kak Venonya. Si jutek itu cinta pertamamu kan? Goda Gisel dengan senyum mengejek. Sel, protes Alana. Sahabatnya ini selalu saja bercanda. Sudah, kau harus pergi. Gisel lalu memegang tangan Alana. Kejar cinta pertamamu. Kau harus hidup bahagia dengannya. Sudah cukup kau bersedih dengan wajahmu. Kini kau telah mendapatkan cinta tulus seorang lelaki yang menerimamu apa adanya. Kau tidak perlu risau lagi. Kau tinggal ke tempat itu, lalu jalankan rencana Zain. Bertemu keluargamu dan hidup bahagia bersamanya. Selamanya, bujuk Gisel. Kau mau pergi kan? Tanya Gisel setelah menjelaskan dan meyakinkan Alana. Alana menarik kedua sudut bibirnya. Ternyata, sahabat mesumnya ini bisa meyakinkan dan membuat perasaannya tenang. Alana tersenyum lebar lalu mengangguk. Ya Sel, aku akan datang dan melanjutkan pernikahan ini, ucap Alana dengan keyakinan. Yes, ya ampun, Alana yang akan pergi, Gisel yang begitu girang. Gisel yang sejak tadi jongkok di hadapan Alana, berdiri lalu menarik tangan Alana untuk bangkit dari duduknya. Ayo, aku akan mendandanimu untuk bertemu dengannya. Aku akan membuatmu sangat cantik, kata Gisel dengan antusias. Alana hendak melangkah bersama Gisel, tertahan saat ia merasakan perutnya bergejolak. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Bentar Sel, aku mual. Aku ke toilet dulu. Jelas Alana membuka mulutnya dengan telapak tangan lalu berlari menuju toilet salon. Gisel hanya menarik napas berat. Cepatlah, teriak Gisel.